mau syuting pun kita pernah terhambat bentar, hard delay karena ada PSBB dan sebagainya. Sampai akhirnya kita syuting 1,5 bulan dan mendapatkan respon sangat positif. Waktu 17 Agustus kemarin sih memang itulah yang kita udah usahakan lama sekali gitu. Dan bukan cuman kita bekerja dan menghasilkan sebuah film yang penting tayang. Kayak contohnya lo bilang kemarin Space rame gitu. Itu Umay sendiri yang inisiatif. Dan gue tahu bahwa orang-orang yang dipanggil tadi, ini bukan project yang just another project gitu. Mereka semua memberikan hatinya, berkorban. Mereka bisa move on ke project lain, tapi mereka memilih untuk stay di Mencuri dan Saleh dan menggiringnya sampai nanti bisa ditonton tanggal 25 gitu. Wah, tepuk tangan dong. Mas, ini kita mulai diceritain ke teman-teman media biar teman-teman media bisa menginformasikan ke seluruh penonton Indonesia, Mas Christian. Teknologi juga yang diberikan kepada teman-teman penonton dimanjakan untuk teknologi biar soundnya dan lain-lain itu gimana, Mas? Jadi kita memang ingin mencoba pertama kalinya Visinema mengeluarkan film dengan teknologi Dolby Atmos. Dolby Atmos, wow. Yes. Yang bisa nanti ditonton tanggal 3 September. Yes. 2 September. Ya. Jadi dengan teknologi Dolby Atmos. Betul. Jadi kita pengen teman-teman yang memang sudah gak sabar nonton bisa nonton tanggal 25, lalu ingin mendapatkan experience lebih soundnya dari semua adegan yang ada di filmnya nanti. Itu kita akan merilis Mencuri dan Saleh versi Dolby Atmos. Oke, tepuk tangan dong. Jadi akan ada mulai dari September. Tapi itu nggak teman-teman media, ini digital juga buat teman-teman media karena di sini sudah hadir perwakilan dari Dolby Atmos yang langsung berangkat dari Singapura dan akan memberikan sambutan bersama dengan kita di sini. Tepuk tangan dong untuk Edwin. Silakan Pak Edwin. Ya silakan Edwin. So, I heard Dolby Atmos. I'm sold already. There are 66 screens in Indonesia alone that are fitted out in Dolby Atmos. Even this place here now is in Dolby Atmos. We didn't manage to play today in Dolby Atmos, but the sound was great today. Yes? Yes. So imagine listening to Dolby Atmos. The driving scene just now. You're going to be part of the whole experience. It's going to be like you are in the movie itself. You're going to be part of the movie. You're going to feel the sound, the fighting scenes, the emotion that you got to figure out. But it's going to be fantastic. It's going to be great. If the sound is already this good, if it's in Dolby Atmos, it's going to be way better. This is going to be a great title. I can feel it. Thank you so much, Pak. Thank you, Mr. Edwin. Thank you. Give applause for Mr. Edwin from Dolby Atmos. Thank you. Jadi nanti ini udah luar biasa banget gimana nanti dengan Dolby Atmos dari yang kita lihat nanti mulai tanggal 2 September bisa disaksikan juga untuk seluruh penonton di Indonesia. Dan sekarang mungkin kita langsung ke sutradara, ada Mas Angga dulu. Mas langsung tepuk tangan dong untuk wow, Mas Angga, mungkin bisa dibilang beberapa hari terakhir ini banjir pujian di sosial media dan juga Mas ini menjawab semua kekhawatiran teman-teman penonton, kemudian juga teman-teman komunitas film dan akhirnya ada di sini hari ini press conference bersama teman-teman media, Mas Angga. Yang ingin disampaikan hari ini Mas Angga dengan antusias teman-teman media yang udah ramai dan netizen yang juga udah ramai dari kemarin di sosial media Mas Angga untuk Mencuri Raden Saleh ini. Mungkin sederhananya kalau selama ini kita skeptik sama film Indonesia bahwa kita cuma bisa bikin film yang itu aja, enggak gitu. Dengan tim yang muda-muda, nggak cuma mereka yang jadi pemeran utama, 6 orang ini yang masih muda-muda, tapi juga di sini banyak kru yang masih juga sangat muda di kru inti, bahkan sinematografernya Bagus Tresna. Mungkin ini film layar lebar pertama. Ada juga Abel Hurai, musik director. Abel mana Abel? Ada nggak Abel? Ada kan?
Oke, Abel juga sebagai music director, teman-teman yang dengerin tadi musiknya keren misalnya, ini film pertamanya dia gitu. Dan film ini berusaha membuktikan bahwa ke depan mungkin batasannya tinggal imajinasi setiap filmmakernya masing-masing, bahwa kita bisa bikin apapun yang kita pengen bikin selama kita punya determinasinya, kita punya persistensinya, kita resilient gitu. Dan melihat respon beberapa hari ini, saya sih nggak bisa nyari kata-kata lain selain bangga sama semua yang terlibat. Sampai bahkan ketika misalnya orang bilang misalnya saya sebagai sutradara tapi juga CEO di Visinema, gimana sih prosesnya, saya tuh sampai ngirimin semua pemain-pemain saya film masih offline untuk di-approve sama mereka. Wow. Jadi ngobrolnya sama, bahkan kita segitunya kita sayang banget sama project ini. Iqbal masih di Australia waktu itu, dikirimin ngasih beberapa catatan, Angga dikirimin, Umay diundang nggak pernah datang. Ari juga nonton, Ari juga kasih catatan. Jadi ini lebih film bareng-bareng sih. Yeah. Film bareng-bareng, film yang kita sayang banget, dan selama saya memproduksi ini bareng sama Christian, satu hal yang selalu saya sama Christian pegang, saya sama Christian bisa dibilang leadernya lah, karena kita yang mimpin prosesnya gitu ya, sebagai produser dan sutradara. Tapi kita pengen semua orang yang terlibat di sini itu suaranya didengar, karena ini film mereka juga. Dan itu yang membuat waktu penonton keluar bioskop dengan apa yang kita udah lihat tanggal 17, saya rasa karena energi itu mungkin ya gitu, bahwa ini film sama-sama, ini film kami bersama. Semua orang punya suara, semua orang pendapatnya dihargai, dan pendapatnya, pemikirannya, gagasannya jadi bagian dari film ini di akhir gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Angga Dwi Sasongko. Sebelum ke Mas Angga lagi, sudah ada beberapa pemain yang sudah hadir bersama dengan kita. Kita undang bersama kita ada Mas Dwi Sasono, Reza Iman, dan juga Ari Irham untuk gabung bersama kita. Tepuk tangan dong. Yes, silakan duduk. Saling nembang ke bapak itu. Baik. Kita mungkin masih ada satu pertanyaan untuk Mas Angga Dwi Sasongko. Mas, salah satu yang ramai juga di sosial media Mas adalah mengenai kekhawatiran untuk teman-teman atau pemain-pemain muda yang akhirnya terbantahkan terjawab di film ini setelah kemarin ramai di sosial media gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya Mas Angga katakan, yang sampaikan visi-misi dari Mas Angga yang untuk para pemain sehingga bisa memberikan potensi terbaik mereka di Mencuri Raden Saleh ini, Mas Angga? Saya nggak pernah ngerasa umur tuh jadi batasan sih dari awal ya. Orang yang punya komentar bahwa pemainnya muda-muda, masa ceritanya kayak gini gitu, nggak belajar sejarah. Tahun 1928 yang bikin Indonesia punya keinginan buat bersatu ya pemuda gitu. 45 yang nyulik Soekarno sama Hatta ya pemuda gitu. Calling terus yang muda. Ya kan? 66 ya pemuda gitu. 98 pemuda. Negara ini dibangun sama anak-anak muda gitu. Terus ketika ada film kayak gini, kalau anak muda suruh nyuri lukisan dari istana, ya paling bener ya ngajakin anak muda, bukan yang tua-tua sih. Yang tua-tua udah mikirin anaknya sekolah kan. Yes. Tepuk tangan untuk Mas Angga. Thank you Mas Angga jawabannya. Kita ke para pemain sekarang, ada Iqbal Rawadan. Bang, kalau dari sisi pemain tadi Mas Angga udah bilang dari sisi sutradara dan Mas Kris udah bilang dari sisi produser. Lo sendiri sebagai pemain gimana Bang? Saat ada komitmen besar, ya kan, dimana ini juga keluar dari Meso Salma ini yang melulu masalah percintaan gitu Bang. Nah, gimana akhirnya lo bisa mengeluarkan potensi terbaik lo di sini Bang? Dari awal gue ditawarin project Mencuri Raden Saleh, tadi dibilang dari 3 tahun sebelum syuting 2018 gitu. Gue emang udah excited banget sih, karena memang kan si genre pencurian ini bukan genre yang populer gitu ya, bukan genre yang familiar gitu, makanya gak asing juga kalau akhirnya filmnya belum keluar cuma orang-orang ini mirip itu, ini mirip ini, apa segala macam, karena memang gak ada komparasinya. Tapi buat saya pribadi ini memang sebuah tantangan yang gede banget gitu, sebuah tanggung jawab yang akhirnya harus bisa saya selesaikan dengan baik, kita selesaikan bersama-sama.
dan beruntung banget ketemu sama tim teman-teman aktor anak muda hebat berbakat, kelihatan sedikit kayak setan sih sebenarnya. Dan juga director dan juga produser yang luar biasa, ngomong banget gitu ya. Kami di sini nggak dianggap sebagai bocah ingusan yang bisa dikatekin gitu, tapi juga sebagai kolega aktor yang didengarkan lah gitu pendapat dan juga opininya. Jadi bersyukur banget dan semoga film ini bisa diterima sih dia. Amin. Orang di Indonesia. Iqbal Ramadan, tepuk tangan dong untuk Iqbal Ramadan. Sebelum ke komen selanjutnya, kita juga sudah mendatangkan ada Gani Drawimo dan juga Andrea Dia. Silakan bergabung bersama kita. Yes, ini juga masih jadi pertanyaan Mas Angga. Demo yang di Twitter masih rame nih ya. Jadinya nggak baik, nggak jahat nih Mas. Lalu Andrea boleh di sini, boleh di depan sini, boleh. Silakan. Iya, silakan. Boleh berada di sini. Oke, kita lanjut ngobrol, kita ke Angga Yunanda setelah dari Iqbal. Angga Yunanda, tepuk tangan untuk Angga Yunanda nih tadi membuat kita bangkit loh tadi yang datang ya. Perannya Angga bersama Rangga Ramana di sini juga bikin beberapa kena gitu ya, baper gitu ya. Ya, lo gimana kalau mengalami peran sebagai Ucup di sini dan bisa sedapat itu gitu kan? Silakan ya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru mau mulai, jangan mancing-mancing. Oke. Ya, pastinya bersyukur banget sih bisa ada di sini karena bisa dibilang ini salah satu momentum bersejarah juga, jadi salah satu karya terbesar dari Visinema dan Mas Angga juga. Jadi beruntung banget bisa menjadi salah satu bagian dari film ini karena aku nggak tahu bisa ketemu sama teman-teman di sini itu di mana selain di film ini. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya gitu. Tapi kalau untuk ditanya gimana cara untuk menggali karakter masing-masing, mungkin kalau dari aku pribadi mewakili teman-teman, kita beruntung banget sih punya director Mas Angga gitu. Dia sangat memberikan waktu dan ruang yang sangat luas untuk kita sebagai pemain mencari kira-kira apa nih hal-hal yang pas yang bisa kita taruh di filmnya gitu. Misalnya kayak aku pribadi dapat waktu untuk workshop bareng sama salah satu hacker yang dimiliki Indonesia, salah satu yang terbaik bisa dibilang, Mas Teguh namanya. Dan di sana aku sama beliau mempelajari banyak hal, terus dikasih lihat gimana kira-kira kenyataan di dunia IT dan komputer tersebut, dan ternyata emang bisa dilakukan gitu. Jadi semua adegan-adegan Ucup yang ada di film itu beneran dipraktekkan langsung saat kita workshop gitu. Jadi aku semakin percaya kalau ternyata emang apa yang dilakukan Ucup ini bukan cuma hayalannya Ucup aja gitu, tapi emang beneran bisa diwujudkan, bisa dilakukan, dan itu yang membuat aku jadi semakin percaya kalau Ucup itu emang ada, dan ya seperti yang kalian saksikan di film itu nantinya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Angga Yunanda. Kita ke Umay. Umay, ini mana tepuk tangan untuk Umay? Gak usah malu-malu ya. Dan ini cinta sama karakter Gofar di sini. Gofar May, bukan Umaynya, Gofarnya. Iya. Lo gimana May? Intens banget, dinamis banget peran yang lo mainin di sini. Bahkan komentar-komentar di Twitter juga, Umay bisa sedinamis itu di film ini akhirnya. Itu gimana May? Boleh jelasin ke teman-teman yang hadir hari ini May?